Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah menolong hambanya menyelesaikan tugas ini dengan penuh kemudahan. Dan juga dosen pengampu mata kuliah apresiasi dan kajian drama yaitu Bapak Agus Prianto SPD MSN atau bisa kita kenal sebagai Gus Dur Mahesa. Karena tanpa bimbingannya kita tidak akan sampai di titik ini. Tugas ini memuat tentang pementasan teater. Teater adalah istilah lain dari drama. Teater bisa diartikan dengan dua cara, yaitu dalam arti yang sempit dan dalam arti yang luas. Semoga tugas drama ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada para penonton dan diberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Dan tidak lupa kami memohon maaf yang sebesar-besarnya karena dokumentasi pementasan drama ini tidak bisa ditampilkan seluruhnya, dikarenakan ada beberapa hal yang tidak bisa disebutkan. Dengan itu, kami hanya akan menampilkan beberapa cuplikan pementasan drama ini. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dan selamat menyaksikan. Lisistrata datang dengan resah, tambah amarah tatkala para wanita datang dengan sangat terlambat di pertemuan yang telah diaturnya. Perkenalan singkat antara kaum wanita Athena dengan Sparta menjadi pembuka pertemuan itu. Setelah dirasa semua wanita bisa diajak bekerja sama, Lisistrata mulai menyampaikan salah satu cara cerdik untuk mengalahkan kaum lelaki dan membuat mereka membatalkan peperangan. Namun, tatkala satu kalimat luluh ia lontarkan, desahan jengkel wanita terdengar sampai pada telinganya. Hal itu jelas menunjukkan bahwa ide Lisistrata merupakan sebuah ide yang sangat sulit dilakukan. Menghindari suami itu ide yang buruk. Namun, Lisistrata tak habis akal. Ia kembali mengeluarkan sebuah ide cemerlang sebagai bumbu pemanis pada ide sebelumnya. Lantas, kembali menarik perhatian para wanita dan mulai tenggelam dalam imajinasi tatkala Lisistrata terus meracau panjang lebar seputar ranjang. Dengan gamblang, setelah menerbangkan mereka ke udara, Lisistrata dengan kalimat mencengangkannya kembali menjatuhkan mereka ke bumi. Meski telah menggoda para suami dengan wangi-wangian dan kain sutra, mereka harus menghindari atau paling tidak menggagalkan kenikmatan para suami. Dan secara otomatis kenikmatan mereka juga. Diskusi panjang dilakukan sebagai bentuk negosiasi hingga sampai pada rencana awalnya, yakni sebuah kesepakatan bahwa mereka tetap harus menyadari para suami bagaimanapun keadaannya. Demi kelancaran strategi, alih-alih membiarkan mereka berperang, bagi Lisistrata ini adalah cara yang bagus tanpa harus melihat darah pertumpahan dan keresahan sepanjang waktu. Meski ogah-ogahan, para wanita tetap mengikuti cara Lisistrata. Kontras dengan menekuknya wajah-wajah cantik para wanita yang merasa tak terima bila harus berpuasa anu dengan suami mereka. Lalu, sebagai penguat, pegangan agar wanita tidak melanggar kesepakatan, maka Lisistrata mengambil sumpah dengan membawa dewa. Ia merentangkan tangan ke langit dengan penuh keyakinan bahwa janji para wanita teguh, mereka tak akan goyah meski digoda sang suami. Ia yakin cara ini akan berhasil. Kabar bahwa para wanita akan mencegah peperangan terdengar sampai pada telinga para lelaki Athena. Para lelaki geram. Mereka menganggap bahwa wanita hanya jadi penghalang kemenangan. Tak ingin menyerah, mereka akan menyingkirkan wanita untuk melanjutkan peperangan. Mereka berkumpul, berupaya melawan wanita yang hampir saja menghancurkan rencana peperangan. Para wanita berlari dengan terbatuk-batuk. Mereka menatap kesal dengan emosi yang telah mencapai ubun-ubun. Para lelaki berhasil membakar sebagian gedung pembendaharaan sebagai upaya awal menyingkirkan kaum wanita. Jelas, kaum wanita persatuan Athena dan Sparta itu tak tinggal diam. Mereka akan memasang badan untuk melawan balik para lelaki. Lantas, mereka semua berkumpul di luar gedung, saling menghunuskan tatapan tajam satu sama lain. Lelaki yang hanya mampu berperang, korupsi, dan menahan orang, tak pernah sekalipun memikirkan nasib kaum wanita yang harus merasakan keresahan dan kerinduan tatkala mereka berperang. Mereka saling beradu mulut, memperkuat argumen masing-masing untuk membela diri. Para wanita membawa air di dalam ember.
para lelaki membawa kayu bakar berniat membakar para kaum wanita. Alih-alih beringsut mundur, kaum wanita dengan penuh keberanian menyiram air kepada para lelaki yang lantas para lelaki mengalah dengan gerutuannya. Yang pasti, mereka akan kembali lagi dengan siasat baru. Atilis berteriak meminta tolong saat dipaksa keluar oleh suaminya. Setelahnya, terjadilah keributan antara para lelaki dengan wanita. Adu mulut, saling menyindir antara lelaki dan wanita menjadi semakin memanas. Saling balas-membalas sindiran membuat situasi semakin memanas dan berakhir dengan lelaki yang disiram air oleh para wanita. Hingga akhirnya, para lelaki mundur dan akhirnya wanita meraih kemenangan pertamanya. Setelah keributan tersebut, para lelaki kembali menghampiri para wanita dengan membawa wali kota. Begitupun para wanita keluar bersama Lisistrata dan pimpinan wanita. Adu mulut kembali tak terhindarkan. Kali ini, wali kota beradu argumen dengan Lisistrata. Adu mulut yang semakin panas membuat Chlorus menjadi geram, kemudian menghampiri wali kota dan mencubitnya. Cubitan Chlorus membuat wali kota berlari kabur menjauh dan mengerahkan pasukannya. Namun, para lelaki kembali mundur karena gertakan wanita. Lisistrata kemudian menenangkan para wanita sekaligus menyindir lelaki. Kembali cekcok tak dapat terhindarkan. Dan pada puncaknya, wali kota mulai tergoda terhadap Lisistrata. Akibatnya, wali kota disiram oleh para wanita yang membuatnya marah dan geram. Wali kota kemudian mundur dan mengancam untuk melaporkan pada atasannya. Kemunduran wali kota membuat pasukan lelaki kabur kocar-kacir. Lelaki kemudian kembali lagi dengan sebuah nyanyian dan tarian yang mengekspresikan situasi genting saat itu. Ekspresi haru begitu terasa dalam setiap liriknya. Setelah para lelaki mengekspresikan perasaannya, kemudian mereka kembali bergegas menghampiri para wanita untuk membuat perhitungan. Koor wanita dan para wanita dari Sparta serta Athena masih harus bertegang suasana dengan para koor lelaki. Koor wanita memperingatkan bahwa harus selalu hati-hati dengan para lelaki dan tidak boleh terlalu genit. Walaupun para wanita terkenal dengan kelembutannya, tetapi bila mereka sudah murka, dunia bisa saja meledak menjadi gila. Setelah peringatan-peringatan yang dilontarkan oleh para kaum wanita, kaum lelaki masih saja tetap tidak mau mendengarkan. Akhirnya, para kaum wanita sudah terlalu gemas dan mencubit para lelaki hingga mereka lari terbirit-birit. Lisistrata kini bermuram durja, lantaran sudah lebih dari selusin ia tangkap basah. Ada yang loncat dari jendela, lalu juga menggali lubang, dan lain-lain. Kini Lisistrata sedang berada di halaman gedung pembendaharaan negeri, ditemani pimpinan wanita, dan mereka kembali memergoki para wanita yang hendak kabur, yaitu Strailis, Mirina, dan Chlorus. Mereka hendak kabur untuk meninggalkan gedung pembendaharaan negeri, lantaran terkena birahi. Ada saja alasan yang mereka keluarkan, tapi pada akhirnya Lisistrata perlu menahan mereka. Lisistrata juga meyakinkan mereka kembali dengan sebuah ramalan dari dukun yang ia sampaikan. Hingga akhirnya wanita-wanita itu kembali yakin dan bertahan di gedung pembendaharaan negeri tersebut. Di dalam gedung pembendaharaan negeri, Lisistrata dan para wanita lainnya melihat seorang lelaki yang sedang menggesekkan anunya ke tembok, lantaran tak kuat menahan birahi. Namun, setelah ditelisik, ternyata lelaki tersebut adalah Sineas, yaitu panglima perang dari Athena, yang merupakan suami dari Kalisa. Sineas datang ke gedung pembendaharaan negeri karena sudah ngebet untuk melakukan anu bersama Kalisa. Tapi, Kalisa yang sudah terikat sumpah dan diawasi oleh para wanita harus menahannya. Kalisa akhirnya menghampiri Sineas untuk menggodanya dan pergi ketika Sineas sudah ngos-ngosan. Ya, Kalisa bersikap seperti jinak-jinak merpati. Sampai pada akhirnya, Kalisa yang melihat Sineas yang sudah tak tahan memberikan selendangnya dan lari meninggalkannya masuk ke gedung pembendaharaan negeri. Sineas yang sudah tak tahan turut mengejar Kalisa, tapi ditahan oleh para wanita lainnya. Sineas yang sudah kesal dan tak tahan dengan birahinya kemudian berbuat anu menggunakan selendang Kalisa di halaman gedung.
Hingga akhirnya birahi Seneas menemui puncaknya menggunakan selendang Kalisa. Birahinya selesai begitu saja dan kini ia terkena penyakit sontoloyo. Udah tadi gue sempet direkam dulu sama Sontoloyo. yang pertama udah Benar-benar loyo. terus aku nyebar Sudah rekam. kendo. Coba kamu bayangkan, 7 hari aku nggak bantu. Ya, aku tahu. Kami juga sama-sama tersiksa. Itulah siasat yang istimewa. Mau tak mau, kita harus menyerah. Apa boleh buat? Kita lagi jalan lain. Dasar wanita kebesaran. Semoga mereka kualat. Bila wanita kuat, kita akan sekarat. Tanpa wanita, dunia akan kiamat. Itulah istimewa wanita. Goyang pinggul, goyang mata, ngomong-ngomong toh menang juga. Kalau kita belum juga mau menyerah, apa kita mau gila? Daripada kita gila, lebih baik kita jajan. Betul tidak? Betul. Banyak wanita di sana, jajan saja. Jajan bagaimana? Tak mungkin. Aku sudah kontrol. Pemogokan mereka adalah pemogokan semesta bencana. Oh dewa, Lindungilah kami semua. Dewa-dewa tai anjing. hai, hola, hola. Salam sejahtera. Salam. Aku utusan dari Sparta. Ya, aku bisa menerima pesanmu atas Athena. Di samping itu, di sana ada Cinea, panglima perang dari Athena. Cinea, salam untuk Cinea. Salam. Hai, kenapa nongkrong di situ? Sakitkah kamu? Iya, baru terkena penyakit sontoloyo. Penyakit apa itu? Semacam kelemasan sementara. Gawat. Ya, lumayan. Tapi kau sendiri cukup aneh. Aneh? Apanya yang aneh? Dari cara berpakaianmu. Lucu. Ternyata ada tonggaknya di sini. Bisa kembang. Kacamata tomat itu. Besar dan juara. Di sini ya, loyo. Nah, demi segala tongkat, aku ingin berunding tentang soal yang gawat ini. Bagaimana? Ceritakanlah. Keadaan tegang dan kacau. Kamu wanita telah berkomplot. Ternyata lebih gawat daripada yang kubayangkan. Jadi, di Sparta juga. Ya, ini aksi semesta bencana. Di Sparta, aksi ini dimulai oleh Ampito dengan seluruh wanita dan bencong berlenggang di jalan umum sambil mengibarkan bendera. Celana dalam. Seru. Benar-benar gila wanita itu. Bayangkan, wanita-wanita di Sparta hanya mengenakan kain sutra yang menus badan. Kami dibikin gemas, lemas, ya semacamnya. Lantas, apa tindakanmu? Berkelahian di jalan dan seperti syarat merajalela, Lampito dan teman-temannya kita akan membuat perjanjian perdamaian. Sebelum itu terjadi, mereka akan tetap mogok untuk adu. Seluruh wanita Yunani telah berkomplot. Berat juga. Baik, kembalilah kamu ke Sparta dan katakanlah kami bersedia untuk menerima delegasi perdamaian. Aku akan mendesak orang-orang Athena untuk siap berdamai pula. Bagus. Berarti dia gembira. Ya,
sampaikanlah pada kawan-kawan. Salam sejahtera. Salam. Kasih hal itu ya. Baik, tunggu itu. Aku akan menyelesaikan sepeda itu. Salam sejahtera. Salam. Hati-hati. Jangan melakukan hal itu lagi ya. Lagi kamu diri sendiri. Baik. Pasukan. Siap. Siapkan pesta perdamaian ini. Apa yang siapkan? Capek. Melawan kamu, ah? Ngapain? Jangan sampai begitu dong. Kan kita mau anu. Siap, siap. Laksanakan. Mari kita bekerja dengan penuh semangat. 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 Mari kita bekerja. Selesai pimpinan. Seantero yang buat di dunia, macan tidaklah seberapa. Yang paling buat dari ini semua adalah wanita. Betul? Betul! Biar puas tidak apa. Masa memang ada guna. Bikin puas ada besarnya. Ada cocok kalau jiwa. Apa? Iya. Tak akan pernah melupakan pengalaman pahit ini. Setiap teringat kejadian ini, rasa sakit timbul dalam hati. Monyet. Sabar dong. Santai bos. Jangan sok suka perang. Monyet. Perang terus. Monyet. Hai 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 hola. Hola. Salam sejahtera. Salam. 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 Salam atuh. Terlihat ganteng kau ya. Ya. Ceritakanlah bagaimana di sana. Aku datang kembali membawa berita gembira. Apa itu? Bisa aku tebak dari cara berganti pakaian. Atas ya. Sudah lepas. Sudah lepas. Akhirnya bisa dibereskan juga. Perjanjian perdamaian sudah ditandatangani. Benar-benar tidak bagus. Ini kami menyerah pada kamu. Kami bangga pada kamu. Lelaki yang berdamai, sungguh cakep pantainya. Gairah peperangan selalu diikuti rasa benci. Gairah perdamaian selalu diikuti suka dan cinta. Hei, ada tamu. Hai hai hai, hola. Hola. Salam sejahtera. Salam. Salam.
untuk membawakan kabar yang sangat menggembirakan. Kalian mau tahu? Mau. Kalian juga mau tahu? Kalau begitu, dengar. Aku membawakan kabar bahwa aku datang. Aku ngapain? Apa itu? Aku datang kemari untuk mengabarkan bahwa perang antara Athena dan Sparta berhasil untuk kita gagalkan. Kami sudah tahu dan kami gembira, betul tidak? Telah kau lebih dulu menyampaikan berita gembira ini. Aku tidak menyangka bahwa berunding meja perdamaian lebih mengasihkan daripada yang kuduga. Sekarang kalian sudah tahu kan bahwa perdamaian dan juga perundingan sangat penting. Kalau begitu, aku ingin tahu, lancarkah jalannya perundingan tersebut? Semua tak lancar. Kedua belah pihak saling menyalahkan, tidak demi kebenaran, tapi semata-mata demi tahan harga. Lalu Anggo dan Hidanga mulai dikeluarkan. Tiba-tiba lantaran sibuk minum, mereka kurang sadar diri lagi. Pikiran mulai terbuka dah. Lancarlah pembicaraan. Ternyata perbedaan yang sangat dasar dalam pendidikan itu tidak ada. Begitu anggur sudah dihabiskan, perjanjian pun berhasil ditandatangani. Perjuangan pasti ada buahnya. Betul. Ini semua berkat Lysistrata. Matanya itu ternyata sangat tajam. Hei kalian, mau tahu? Dulu Lysistrata itu menjanjikan sebuah kemenangan. Betul? Betul. Dan sekarang semua telah menjadi kenyataan. Hebat sekali kan Lysistrata? Tapi tenang dulu. Seperti ada yang kurang. Kalian kurang baju. Di mana Lysistrata? Aku ini datang dari Sparta untuk mengaturkan salam hormat padanya. Tapi di mana dia? Benar. Di mana kalau ada yang pergi? Oh, tidak ada. Tapi tunggu. Ada suara. Mungkinkah itu Lysistrata? Wah, iya benar. Kembali. Kenapa ini Lampito? Kenapa ramai-ramai sekali di sini? Lysistrata, sahabatku. Kami ini memang hebat. Aku datang dan mewakili seluruh rakyat Sparta untuk menghaturkan salam hormat kepadamu. Sparta banyak berhutang budi kepadamu, Lysistrata. Kamu telah berhasil untuk menggagalkan semua perang. Kamu ngomong kemana aja? Ini kan berkat kita semua. Kalau kita berhasil, berarti itu berkat perjuangan kita. Sebaliknya, aku begitu kagum terhadap kesetiaan dan kemuliaan hatimu, Lampito. Kau adalah bangsawan yang mendarah rakyat. Kebangsawananmu adalah kebangsawanan jiwa. Lysistrata, tak perlu kau malu. Justru kami ini sangat bersyukur terhadap kamu. Betul? Betul. Begini Lysistrata. Sebagai bekas lawanmu, aku ingin mengatakan kamu semok, pembohong. Tapi lain dari hal itu, kami juga setia pada rakyat. Betul? Jangan melantur. Kalau rakyat keliru, aku tendang juga. Jadi kau pemegang kebenaran, ah? Kayak kebenaran itu lentera yang bisa dipegang saja. Paling jauh, aku adalah orang yang mencari kebenaran. Astaga, kalian ini kenapa sih? Ayolah, ini kan hari
berbahagia, sudah sepantasnya kita berpesta bersama kan? Hei, dengar, mau atau tidak mau, memanglah kamu yang membimbing kami agar menang dari para pria. Mustahil. Malah jadi berantem. Dengarkan, mustahil aku mengajar kalian untuk menang terhadap siapa saja. Hidup itu bukan perlombaan. Hidup itu adalah keseimbangan. Selama kalian punya dan memegang keseimbangan, selama itu pula lah kalian punya daya untuk maju. Menang atau kalah, itulah irama kematian. Imbang berimbang, itulah irama kehidupan. Marilah, kita berpesta saja. Ayo! Ayo! Kita akan pesta. Ya, siapkan pestanya! Siapkan pesta. Sekarang kalian boleh adu. Sekarang nanti kita bakal berbuat anu. Tapi saya tidak punya suami. Janda. Boleh ajak-ajak kami. Ayo semuanya nyanyi. Wanita berwibawa.
Gimana ya? Menakjubkan tidak? Banyak kejutannya enggak? Ada adegan yang mengkagetkan gitu. Sampai tadi di pinggir ketawa-ketawa gitu. Plus ya, betul. Oke. Baik, kami pun ingin berterima kasih kepada para media partner yang telah mensukseskan pementasan drama ini dari kompetisi mahasiswa, Info Lomba Plus, Lomba Terbuka, Event Surabaya, Event Kampus, Infopedia.id, Info Kampusku ID, Event Nasional.idn, Info Nasional ID, Webinar Indonesia.info, Info Lomba Nasional ID, Info Lomba Event.id, Info Mahasiswa, Bandung Kreatif Media, Bandung Today, Kabar Teater, dan sponsor kami Hijab Humaira. Dan tidak lupa kami berterima kasih kepada Hima Disastrasia, Himpunan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, serta KSSI, Keluarga Seni Sastra Indonesia. Oke, tadi kan udah nonton ya gimana sih acting dari para aktor. Nah, gimana kalau kita kenalan? Boleh nggak? Para aktornya siap nggak ya? Oke, sebelum itu kami panggilkan pimpinan produksi Bagus Hoiruman, sekretaris Kamila Soleha Ekadia, sutradara Destia Sapitri, bendahara Siti Lutfia Relina, Astrada Salman Hairi Faras, dan para aktor Faisal Majid sebagai utusan Sparta, Ihsan Al-Ghifari sebagai sineas, Cika Peggy Amanda sebagai pimpinan wanita, Alia Tarisa sebagai koor wanita, Cantika Putri Lestari sebagai koor wanita, Novita Mulyani sebagai koor wanita, Rani Alifah sebagai koor wanita, Siti Yulia sebagai koor wanita. Sebentar, sebelum makin penuh kita ke pinggir dulu gak sih? Boleh. Oke, lanjut. M. Rizik, pimpinan lelaki. Krisna Bagus Prakoso sebagai koor lelaki. Muhammad Hairi Zulfikar sebagai koor lelaki. Cepi Gustati sebagai koor lelaki. Gary Febri sebagai koor lelaki. Bagus Hoiruman sebagai koor lelaki. Nazla Gita Mutiara Sani sebagai Lapito. Sinta Kania sebagai stabilis, Adinda Insani Putri sebagai Chlorus, Wina Nur Habibah sebagai Nirina, Adinda Talia Permana sebagai Lisi Strata, Ineke Fitria sebagai Kalisa, M. Rifki Rivaldo sebagai koor lelaki, Aditya Nur Faizal sebagai koor lelaki, Eman Sulaiman sebagai koor lelaki. Nah, oke, masih ada lagi ternyata ya. Ada pelawak ternyata tidak terlalu banyak. Muhammad Gali Susanta sebagai wali kota. Ada lagi. Udah semua aktor ya? Komplit? Gak ada yang pelawak? Oke. Kayaknya kalau pementasan ini gak akan berhasil gitu ya kalau gak ada orang-orang hebat di belakangnya. Divisi acara Cepi Gustati, Divisi Tataria Alifa Nurul Fitria, Charlotte Cynthia Divya Yudis, Siti Roro Zata, Siti Yulia Putri Pratiwi, Ineke Fitria, Divisi Konsumsi, Nadia Adawiyah, Sinti Lutfia Redina, Divisi Tata Busana, Novita Mulyani, Hidansyah Putri, Siska Aryani, M. Rifki Rivaldo, dan Nadia Adawiyah. Divisi Musik, Rizal Putra Pratama, Muhammad Arya, Romdi Romeo Haki, Asep Khairul Pajuara. Divisi Humas IT, Siska Aryani dan Nabila Soleha Ekaria. Divisi Penata Lampu, M. Hairi Zulfikar, Salman Hairi Faras. Divisi Logistik, Zaka Ramgandi, Aditya Nur Faizal, Eman Sulaiman, Regi
Kuliah Apresiasi dan Kajian Drama, Agus Priyanto, SPD. Oke. Oh, kayaknya biar rapi. Kita pulang. Soalnya di kepanjangan yang ini nggak kelihatan gitu. Boleh, boleh. Oke, sebelum itu ada prakata terlebih dahulu mungkin ya dari sutradara kita Teh Destian Safri. Belum. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan tentunya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran jalannya acara ini. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Apresiasi dan Kajian Drama, Bapak Agus Priyanto atau yang kita sering kenal sebagai Bapak Gus Jurmahesa. Selanjutnya, terima kasih sebanyak-banyaknya untuk ayah dan ibu yang sudah datang, juga pacar saya. Lalu terima kasih juga kepada Himadi Satrasia dan KSSI telah membantu sedemikian rupa. Yang paling terpenting saya ucapkan terima kasih kepada kelas A1. Terima kasih atas kerjasamanya dengan sangat baik, dengan sangat hebat dan cantik. Terima kasih telah menciptakan dunia kalian dan mempersilahkan apresiator untuk masuk ke dalam dunia kalian. Terima kasih atas permainannya yang cantik. Untuk para undangan dan seluruh apresiator yang sudah hadir, saya ucapkan banyak sekali terima kasih. Semoga terhibur. Salam sejahtera. Oke, karena para aktor sudah di depan, gimana kalau jargonnya bareng-bareng nih? Boleh. Hafal kan? Oke, kita mulai bareng-bareng ya. Kayaknya jangan dipimpin kita deh. Tadi tuh ada yang sangat ada Kang Faisal. Boleh lah. Ini pimpin jargon. Lisi Strata. Oke, pada siap. Oke. Lisi Strata. Nice. Oke, buat para penonton yang nantinya mau berfoto buat sama para aktor ataupun orang-orang hebat di belakangnya, boleh nanti di akhir ya fotonya. Oke, karena Bapak sudah ada, boleh Bapak ke atas terlebih dahulu. Oh, naik guys. Oke, terima kasih semuanya. Pada A1 keren. Anak improve-nya berlebihan dan inger gitu ya. Padahal latihan nggak seperti itu. Oke, semangat. Sukses. Terima kasih ayah. Ini kan proyek ya, UAS berbasis proyek. Jadi proyeknya selesai, tinggal bikin laporan. Baru dibikin A. Minimal amin lah. Minimal A.
Tugas belum selesai. Tugas Anda adalah videonya dikirim ke YouTube. Nah, lalu setiap orang men-tag YouTube itu dikirim ke GC ya. Nah, kirim ke GC bahwa saya sebagai pemain, saya sebagai Kalisa, saya sebagai Pipro, saya sebagai penata kostum. Terus tag videonya yang dari YouTube dimasukkan ke GC linknya. Oke? Oke. Satu. Satu. Amin. Jadi satu gimana? Bisa.